Ya, hari ini kita akan belajar tentang pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau gerakan membentuk lingkaran. Oke sahabat sekolah, hari ini kita akan belajar bersama. Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 8 subtema 2 tentang perubahan lingkungan pada pembelajaran kedua. Hari ini kita akan belajar tentang yaitu perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya. Jadi fokus pelajaran kita hari ini budaya ya. Nah, saya ulangi, perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Lalu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Mari kita cari lebih jauh. Check it out. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau gerakan membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan garis imajiner itu? Nah, sahabat sekolah, garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian, ya, gitu. Nah, garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Ya, itu maksud dari pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, yang pertama, ini penari bergerak melalui pola garis lurus ke depan. Ini gambar yang kedua, ini melalui garis diagonal. Kalau ini penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, diagonal lagi, lurus ke depan, kemudian melalui pola lingkaran. Ini pola lantainya ya. Kemudian bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nah, ini yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini formasi diagonal A, B, C, D, E. Kemudian yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5 A, B, C, D, E. Seperti segi 5 kalau di garis ya, dihubungkan. Kemudian yang ke C ini, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, ini ya, tiga ini bentuk pola lantai dari kelompok penari.
Kemudian lagi ini ada formasi penari yang D membentuk zigzag. Formasi zigzag. Yang E ini formasi lingkaran, dan yang F ini membentuk pola lantai diagonal. Itu ya pola lantai. Nah, sahabat sekolah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus air dan bencana kekeringan. Tentunya ini melanjutkan, masih ada hubungannya dengan video yang kemarin di pembelajaran 1. Peristiwa siklus air ini merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan. Kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Ya, jadi saya ulangi lagi, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Jadi di dalam tanah, tetapi mengalir di dalamnya. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang sumur dalam. Makanya kalau orang-orang buat sumur dalam itu didapatkan air yang jernih gitu. Sahabat sekolah, air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Nah, lalu pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Lama-lama kan kalau kemarau, hujan sudah tidak ada ya. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh air tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau ini surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air. Nah, sebagai pembentuk titik-titik di awan. Akibatnya, dari semakin sedikitnya awan ini adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk menjadi kering. Nah, di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air, atau biasanya jika kelangkaan air terjadi, akan terjadi bencana kekeringan. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena mungkin kalian untuk stok air ini melimpah, tetapi ternyata ada saudara-saudara kita, teman-teman kita di sekolah lain yang kekeringan. Nah, itu sahabat sekolah, saatnya kita mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, membuat poster ya. Buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin, seperti contoh yang ada di layar. Lalu tugas yang kedua, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Ada 5 soal, kalian kerjakan. Tulis di buku tugasmu, lalu kamu kirim ke gurumu, atau juga bisa langsung dijawab di kolom komentar. Untuk menjawab, kamu bisa mengulangi video agar mendapatkan jawaban yang tepat. Itu ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian video dan sampai di tugas tadi. Nah, pastikan kalian sudah subscribe dan sudah tekan tombol lonceng di channel sekolah ini. Jika bermanfaat, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa tetap pantau terus di channel sekolah, bersambung ke pembelajaran berikutnya. Saya Kak Dimas, semoga kalian sukses bisa meraih mimpi-mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.